Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di sini kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari pembahasan soal pra-ujian sekolah. Jadi kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan 20. Oke, soal nomor 11. Jadi di sini soalnya materi fungsi kuadrat. Luas terbesar dari suatu persegi panjang jika keliling persegi panjangnya diketahui 60 cm. Oke, ini karena kita materi fungsi kuadrat, sebenarnya kita nanti bentuk persamaan. Ya, supaya nanti kita melihat ada variabel A, B, dan C-nya. Nah, karena di sini kita akan mengerjakan dengan cara cepatnya, jadi kita anggap persegi panjang ini adalah persegi. Kenapa? Karena di sini ukurannya yang terbesar. Jadi kalau kita buat sama semua ukurannya, jadi panjang dan lebarnya maksimal. Nah, jadi kita anggap ini kelilingnya persegi yaitu 4 kali S. Jadi di sini 60 kelilingnya 4 kali S, S-nya 60 kita bagi 4. Artinya ini adalah ukuran panjang dan ini adalah ukuran lebar, semuanya 15. Sehingga yang ditanya luas, yaitu kita gunakan rumus panjang kali lebar. Berarti panjangnya 15 paling maksimal, lebarnya juga 15. Sehingga luas terbesar atau luas maksimalnya adalah 225 cm persegi. Oke. Oke, soal nomor 12, materinya masih fungsi kuadrat ya. Sumbu simetri pada fungsi berikut ini. Oke, jadi kita kalau mencari sumbu simetri, ini kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Jadi kita cari koefisiennya ya. Ini A dan B adalah koefisien. A itu adalah koefisien pada X kuadrat, yaitu 2. Lalu B adalah koefisien pada X, yaitu min 2. Dan konstanta adalah yang berdiri sendiri tanpa variabel, yaitu min 3. Jadi sekarang kita tinggal masukkan semuanya. Ini min B-nya adalah min 2 per 2 kali A. 2 kali A-nya di sini adalah 2. Oke, min dengan min ini jadi plus ya. 2 per 2 kali 2 bawahnya 4. 2 per 4 ini kita bagi 2 jadi 1 per 2. Oke. Soal nomor 3. Nah sekarang materinya SPLDP kelas 8. Alia, Siva, dan Aska membeli buku dan pensil yang sejenis. Alia membeli 2 buku dan 3 pensil seharga 17.000. Nah, sekarang sampai di sini dulu ya. Kita baca, jadi kita langsung rubah ini satu kalimat menjadi satu persamaan. Katakan buku adalah B dan pensil kita buat B. Jadi kita buat kalimat ini menjadi 2B ditambah 3 pensil 3B seharga ini sama dengan 17.000. Kita lanjutkan. Siva membeli 5 buku dan 2 pensil seharga 26.000. Sampai sini ya. Nah, ini menjadi kalimat kedua, persamaan yang kedua. Jadi Siva itu 5 buku ditambah dengan 2 pensil seharga ini 26.000. Oke, sampai sini kita bisa membuat kalimat ini menjadi persamaan atau model matematika. Nah, jika Aska ingin membeli 1 buku dan 4 pensil di toko yang sama ya. Nah, berapa yang harus dibayar? Jadi, kita harus cari berapa bukunya dan berapa pensilnya masing-masing ya. Nah, ini biasanya dengan SPL itu kita kalikan dia atas bawah. Supaya koefisien B atau P ada yang sama. Kita samakan yang B ya. Jadi yang atas ini kalikan 5. Lalu yang bawah ini kalikan 2. Jadi terbalik ya, kebalikan. Kita kali 5 dari kiri. 2 kali 5, 10. 10B ya, 3 kali 5 ini 15, 15B, 17 kali 5 kita hitung ini dapat 85.000. Nah, yang atas beres. Yang bawah, 5 kali 2 itu 10, 2 kali 2 itu 4, lalu ini 26 kali 2, ini 52, tambah 0-nya 3. Nah, gini ya. Nah, lalu kita eliminasi. Nah, jadi kita habiskan ini 10B-nya sudah sama. 15 kurangi 4 itu 11. B. Nah, ini 85.000 kurang 52.000. Itu 33.000. Nah, jadi P-nya ya 33.000 dibagi 11 ya. Yaitu 3.000. Dapat nih nilai P-nya. Berarti pensilnya 3.000. Selanjutnya biasanya kita langsung substitusi ke persamaan yang pertama. Jadi 2B tambah 3B sama dengan 17.000. Kita ganti P-nya 3.000. Jadi 2B tambah 3 kali 3.000 sama dengan 17.000. Oke, kita tambahin ini ya. Jadi 2B tambah 9.000 sama dengan 17.000. Oke, berarti 2B ini 17.000 kita kurangi 9.000. 8.000. Berarti B 8.000 dibagi
2, yaitu 4.000. Dapat B-nya. Sekarang yang diminta adalah jika Aska membeli 1 buku 4 pensil. Kita perisahin ya, kalau dibuat warna merah. Jadi 1 buku itu berarti bukunya 4.000. Tambah, lalu 4 pensil, berarti 4 dikali 3.000. 4 kali 3.000, 12.000. Totalin, 4.000 tambah 12.000. Total yang dibayar adalah 16.000. Oke. Oke, soal berikutnya nomor 14. Ini merupakan materi SPLDP ya. Nah, harga sebuah buku sama dengan 4 buah pensil. Kita cut lagi sampai sini. Jadi ini artinya kita rubah ke persamaannya. Jadi 1 buku, katakanlah ini buku itu B, sama dengan 4 pensil, berarti 4 kali P. Oke, ini persamaan pertama nih dapat. Lanjut, jika seorang membeli 2 buku dan 5 pensil seharga 19.500. Sampai di sini kalimat kedua. Jadi di sini 2 buku ditambah 5 pensil itu seharga 19.500. Nah, berapa harga 1 pensil? Nah, jadi sekarang kita gunakan langsung persamaan pertama ke persamaan kedua. Jadi karena di sini persamaan pertama sudah membentuk B sama dengan, jadi 1 koefisien, lalu kita langsung substitusikan saja. B-nya ganti di sini. Gitu ya. Jadi 2 kali B-nya 4P, gitu kan? Tambah 5P sama dengan 19.500. Ini 8P ditambah 5P sama dengan 19.500. Ini tambahin jadi 13P sama dengan 19.500. Jadi P-nya 19.500 kita bagi dengan 13. Ya, ini dapat 1.500. Nah, inilah harga 1 pensil. Karena yang ditanyakan adalah harga 1 pensil. Oke. Oke, soal berikutnya adalah soal materi himpunan kelas 7. Dari sejumlah siswa di kelas 9, ya, terdapat 22 orang menyukai matematika, 24 orang menyukai bahasa Inggris, serta 15 orang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Dan ada 9 siswa yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris. Nah, ini yang ditanya banyak siswa di dalam kelas tersebut. Oke, ini pertanyaannya bisa kita jawab tanpa menggunakan diagram Venn. Jadi banyak siswa seluruhnya itu, katakanlah itu ruang sampelnya adalah semesta, NS. Jadi kita tambahkan di sini 22 orang suka matematika, 24 orang suka bahasa Inggris. Karena di sini ada 15 yang juga suka keduanya, jadi sebenarnya di sini 22 itu kita kurangi dengan 15. Gitu ya. Ditambah dengan yang suka bahasa Inggris itu 24, kita kurangi dengan 15. Nah, begitu ya. Lalu ditambahkan dengan yang keduanya, itu 15, ditambah ada yang tidak suka, yaitu 9. Oke, jadi semestanya, ini 22 kurang 15 itu dapat 7, ditambah ini dapat 9, ditambah 15, ditambah 9. Oke, kita jumlahin semuanya, ini dapat 40. Oke, mudah ya? Oke, next ya, sekarang nomor 16, materinya adalah relasi dan fungsi di kelas 8. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 2x tambah 5. Nilai dari f5 dikurangi dengan f min 2. Oke, solusinya ini berarti kita cari fungsinya masing-masing. Ya, f5 dan f min 2 kita cari. Jadi kita mulai f5, x-nya kita ganti 5. 2 kali 5 ditambah 5. Ini dapat 10 ditambah 5, itu dapat 15. Lalu f min 2 berarti x-nya ganti juga dengan min 2. 2 kali min 2 tambah 5. Ini min 4 tambah 5, yaitu 1. Nah, f5 kurangi f min 2 berarti 15. Gitu ya, ini katakanlah fx-nya ya. Dengan 15 dikurangin 1, yaitu 14. Oke, mudah ya. Oke, soal berikutnya nomor 17 adalah materi persamaan garis lurus di kelas 8. Persamaan garis yang melalui titik B 5,2 dan sejajar dengan garis persamaan berikut ini. Nah, ini solusinya coba kita gunakan cara cepat. Jadi kalau bersejajar, persamaan ini adalah jawabannya. Jadi kita turunkan persamaannya. Jadi 2x tambah 4y ini adalah jawabannya sampai di sini. Lalu x dan y di sini kita coba kasih stabilo ya. Itu adalah nilai dari 5 dan 2. Jadi kita ganti x-nya 5 dan y-nya 2. Begitu. Jadi 2 kali 5 ditambah 4 dikali 2. Nah, jadi kita hitung aja nih. Hitung.
Jadi ini 10 ditambah 8. Oke, susun saja ke bawah. Jadi 2X tambah 4Y, ini hasilnya 18. Ketika kita lihat di opsi nggak ada ya, ada juga 9. Berarti ini 18 bisa dibagi 2. Semuanya kita bagi 2. Ngikutin jawaban yang di opsi. Jadi kita bagi 2 ini X, kita bagi 2 ini jadi 2Y, kita bagi 2 ini jadi 9. Nah, ini variabel Y di awal ya. Jadi kita tukar aja posisinya. Ini 2Y tambah X sama dengan 9. Oke, bisa ya? Oke, soal berikutnya ini nomor 18. Materinya adalah segitiga dan juga segi 4 di kelas 7. Jadi yang ditanyakan adalah luas bangun ABCDE ini berapa? Oke, ini sorry dalam bentuk persegi ya, karena luas. Nah, sekarang untuk mencari luas ini kita biasanya gabungkan 1 dan 2 ini ya. Kalau luas persegi aman, persegi panjang maksudnya, ini berarti luas 1 itu kita gunakan panjang kali lebar ya. Panjangnya ini diwakili 15, lebarnya diwakili 10. Dapat jadi 150 cm persegi. Nah, luas 2 ini adalah segitiga. Berarti ini adalah siku-siku menghadap EC, maka ini sisi miring. EC itu sisi miring. Nah, karena luas segitiga itu kita gunakan setengah alas kali tinggi, jadi tidak mungkin panjang EC. Nah, sekarang ini ada CD 9 dan ED harus kita cari dulu. Ingat ya, di sini kalau di sini AB-nya sejajar sama EC, maka EC juga 15. Kita cut gambarnya. Jadi di sini 15, di sini 9, siku-siku ya. Nah, berapa panjang X? Kita gunakan Pitagoras ya. X itu 15 kuadrat ya. Sorry, ini kuadrat ya. Kurangi 9 kuadrat. Jadi X kuadrat 225 kurang 81. X kuadrat 144. Jadi X akar dari 144 ya, 12. Jadi di sini ukuran lainnya pada segitiganya di sini 12. Oke, jadi kita masukin aja setengah kali alasnya 12, tingginya 9. Oke, kita hitung biasa, 6. Ini dapat 54 cm. Jadi kita tambah ini, luas 1, luas 2. Gabungan ya. Dapat 150 ditambah 54. Oke, ya 204 cm persegi. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita di soal nomor 19. Ini materinya adalah garis dan sudut di kelas 7 ya. Oke, jadi kita lihat gambar di sini, garis dan sudut ini. Lalu ditanyakan sudut BAC. Jadi BAC ini diwakili oleh Y tambah 20 derajat ya. Nah, berarti permasalahannya berapa Y-nya dulu? Oke, jadi caranya gimana? Kita gunakan teorema ini ya, berpelurus ya. Jadi kalau di sini 120 derajat, maka di sebelahnya supaya 180 derajat, ini 60 dong. Gitu ya. Jadi ketiga sudut A, B, C ini kalau ditambahkan harus ya 180. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ini harus 180 derajat. Y tambah 20 derajat ditambah sudut B ini 60 derajat ditambah sudut C 2Y tambah 10 derajat 180 derajat. Oke, yang variabel kita tambahkan dengan variabel ya. Y tambah 2Y di sini jadi 3Y. 20 tambah 60 tambah 10. Ini jadi 90 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu 3Y berarti 180 derajat dikurangi 90. Ya, 90 derajat. Jadi Y-nya 90 dibagi 3, yaitu 30 derajat. Nah, sekarang kita masukin ke sini ya, ke soalnya, yaitu BAC Y tambah 20. 30 derajat ditambah 20 derajat. Berapa? Iya, 50 derajat. Oke, bisa ya? Oke, soal terakhir adalah nomor 20. Soal ini statistika. Jadi ini adalah soal buatan sendiri ya. Ini contoh yang terjadi pada saat dulu ketika PJJ. Nah, sekarang di sini kita harus membaca grafik nih. Yang ditanyakan pada soal ini adalah supaya mendapatkan uang lebih banyak, tanggal berapa harus kita tukar ke money charger. Sorry gitu ya, betul ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, artinya yang lebih banyak kan berarti grafik yang menunjukkan lebih tinggi gitu. Yang grafik paling tinggi itu di sini. Nah, ini terjadi di 25 Februari 2022.
Oke, ini soalnya masih kategori sangat mudah ya. Oke, cukup 20 soal sudah kita bahas untuk latihan atau pra-ujian sekolah matematika. Sampai jumpa pada bagian selanjutnya. Salam matematika.